Isu Anti Pahlawan. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, buah dondong, buah manggis, cakep. Jangan lupa ngopi dong, biar tetap manis. Asik. Banyak sahabat yang bertanya, kenapa banyak tinggalan purbakala yang terpendam di dalam tanah? Apakah sengaja dipendam, ataukah ia tak sengaja terpendam? Tentu masing-masing tinggalan purbakala punya ceritanya sendiri-sendiri mengapa ia terpendam di dalam tanah. Nah, bagaimanakah dengan cerita situs petirtaan Sumber Beji? Untuk mengetahui hal itu, marilah kita tanyakan kepada ahli geologi yang cukup senior di bidangnya, yaitu Dr. Amin Widodo. Beliau adalah alumni geologi UGM yang kemudian mengajar di jurusan Geofisika ITS Surabaya. Hubungan saya dengan beliau sangat dekat, seperti guru dan murid. Beliau gurunya dan saya adalah muridnya. Saya diajarkan beliau tentang banyak ilmu geologi yang selama ini ternyata sangat banyak membantu saya dalam melakukan interpretasi arkeologi. Beliau juga selalu menemani saya di hampir semua kegiatan saya ketika sedang melakukan ekskavasi. Karena dekatnya, hubungan kami layaknya seperti kakak adik. Karena di usianya kini, penampilan beliau masih seperti remaja usia 17 tahun, menjadikan penampilan saya seperti kakaknya, dan beliau menjadi seperti adiknya. Gak percaya? Yuk kita ngobrol dengan beliau tentang interpretasi geologi dari situs petirtaan Sumber Beji. Ada sedimentasi baru dari kalau dari peta geologi, ini adalah endapan dari Gunung Kelut. Gunung Kelut, Pak? Memang ya, jadi dari jauh banget loh, Pak, dari Gunung Kelut. Jadi 40 km memang. 40 kilo? Iya. Bagaimana bisa sampai ke sini, Pak, dari endapan Gunung Kelutnya? Nah, jadi kita bisa melihat dari Gunung Kelut itu kan, kalau meletus kan ada yang ke atas, demikian. Ya. Ini kalau erupsi gitu ya, Pak? Tinggi itu bisa jatuhnya bisa berkilo-kilo dari situ, bisa 10 kilo untuk 10 yang ukuran kilo besar. Ya. Tapi kalau ukuran pasir bisa sampai 30 kilo. Melalui agen apa, Pak? Ini tadi jatuh bebas tadi. Nah, terus debu pasir gitu maksudnya? Iya, Pak? debu pasir ya. Nah, itu bisa jatuh bebas. Nah, terus kalau itu ada angin, nah, lebih menuju menjorok ke sini semua, teplok-teploknya di satu tempat. Nah, dan itu memang kalau dilihat tadi itu adalah seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwa ini Tondo Wongso yang jauh dari di Pare ya, di Kediri. Sama, jadi ini batuannya sama, endapan dari Gunung Kelut. Gunung Kelut ya. Oke, kalau di Tondo Wongso kan lebih dekat, Pak. Kalau di sini kan jauh sekali ya. Enggak, maksudnya itu kan melingkar demikian. Jadi ini Gunung ring Kelut kayak gitu ya. Ring. Oh, nah, iya. Jadi gitu. Jadi memang disebutkan dari ini dari peta geologi tadi bahwa ini sampai 40 km lah. Oke, kalau dari sedimennya, Pak, dia dibentuk oleh hanya dari hujan debu begitu, atau dia ada agen sungai gitu, Pak? Saya lihat kalau melihat di sekitarnya itu ada agen sungai. Agen sungai ya? Ya, jadi kalau kita lihat di kolam yang sebelah ini, ya. Nah itu dari ada lapisan stratigrafinya, ya, lapisan tanahnya dari agen sungai. Agen sungai. Tapi kalau yang ini kayaknya bukan, ini kayaknya yang jatuhan langsung tadi. Oh, oke. Makanya itu yang tadi disebut 2 kali. 2 kali. Oke. Karena dalam proses ekskavasi di sini kan, Pak, di sisi selatan
lapisannya ini dia pasir tapi keras sekali. Ya, keras sekali sampai kayak kekerasannya itu kayak hampir kayak cocoran gitu. Ya. Ya, betul. Separuh dari pada waktu itu ya. Separuh dari sumber beji ini, Pak. Dan kita kesulitan menggalinya. Nah, berarti bisa disimpulkan sementara bahwa arah banjir bandangnya itu dari selatan gitu ya, Pak? Dari selatan. Selatan kebetulan ada Sungai Ngonto, Pak. Bisa juga karena Sungai Ngonto yang tadi bidak sana bidak sini bisa. Oke. Jadi kalau sungai zaman dulu, apalagi itu Sungai Lahar, kan begitu dia penuh, pada waktu banjir pertama penuh ya, berarti kan banjir kedua kan mencari jalan lain. Nah, berarti itu bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Atau di situ ada belokan, nah dia akan nggak bisa belok kan dia. Sebetulnya sungai kalau penuh dengan sedimen tadi, jadi seperti itu. Oke. Ya, nah, ini kalau kita lihat di Tondowongso ini umurnya sekitar 1.300-an. 1.300-an. Ya, kalau abad ke-14 ya. Ya, abad ke-14. Oke. Lalu kalau dia dari umur yang sudah dilakukan penelitian dari Badan Geologi itu sekitar 1.300-an. Oke. Nah, situs Tondowongso sendiri nggak disebut dalam naskah Negara Ketagama dalam kunjungan Hayam Wuruk, Pak. Begitu juga ini. Oh, iya. Gitu. Jadi apakah mungkin pada masa Hayam Wuruk dia sudah terkubur begitu, Pak ya? Kena bencana alam sebelumnya begitu. Ya. Jadi umur yang di sana itu kan dari kayu-kayu yang terpunggul pada waktu itu. Jadi ya 1.300 itu ya berarti ya maksimal posisi terkubur. Oke. Posisi mungkin bisa terjadi sebelum itu. Bisa terjadi seperti itu. Oke. Diambil yang termuda gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya ini menarik kalau penelitian di sana kan baru sekali itu dilakukan. Nah, mungkin di Adan-Adan, kemudian di Kumitir. Nah, jadi karena itu kalau secara geologi sama dia. Dari endapan Gunung Klot. Tapi kalau di Kumitir itu ada dua dia. Dari Gunung Anjas-Moro dan dari Gunung Klot ada dua. Baik, berarti itu bisa menjelaskan juga kenapa daerah sini kan juga banyak kantong-kantong pasir, maksudnya sedimennya terisi oleh pasir kelut begitu ya, Pak ya. Ya. Sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penambangan pasir daerah Jombang ini sampai Mojokerto, Pak. Ya. Nah, itu dari kelut, Pak ya, bentukannya. Ya. Dari kelut. Kalau kantong-kantong pasir itu berarti dia agen sungai gitu, Pak? Sungai. Ya. Sungai ya. Jadi kalau sungai itu kan apalagi sungai di Kali Brantas itu kan belok-belok. Ya. Nah, jadi hari ini lurus ke sana, hari ini lurus ke sana, hari ini. Jadi pada waktu lurus itulah terisi oleh pasir semua endapannya. Kan berarti sungainya sudah pindah. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan di situ karena pasir, nah itu banyak sekali air di situ. Oke, berarti juga banyak di situ. Bisa kita duga ini karena datangnya dari selatan. Gunung Kelut kebetulan ada di selatan, ya. Dan kemudian ada kantong-kantong pasir kayak cemented begitu ya, Pak ya? Ya. Kayak tersemen begitu, dia berarti ada agen sungai begitu ya, Pak? Oh, kalau cemented itu dari gunung berapi tadi yang jatuhan tadi. Debu itu? Iya, itu bisa membuat semen ya. Debu abu gunung berapi. Dia termasuk piroklastik itu ya, Pak ya? Piroklastik. Oh, ya. Kalau piroklastik dia bisa. Begini. Piro itu artinya panas, api. Oke. Plastik itu material. Oke. Piroklastik itu material yang keluar. Oke. Nah, jadi dia bisa piroklastik flow. Ah, ya ada yang mengalir. Oh. Nah, mengalir yang kita kenal dengan dus gembel. Ya. Ada yang jatuh piroklastik fall. Jatuh. Oh ya. Ini jatuh teplok. Nah, gitu. Kalau kejadian seperti itu biasanya meninggalkan bekas pada bata, dia gosong gitu, Pak, atau gimana? Kalau misalnya dari hasil biasanya kajian, kalau masih hangat gitu ya, dia panas kan tuh, Pak ya? Kita belum sampai ke sana. Oh, belum ya. Kalau ke kayu pasti gosong. Nah, dia membuat dia gosong, makanya tadi bakar gitu ya. Terus itu diambil, bisa dites umurnya berapa. Oh, dari arang-arangnya itu. Ya. Oke. Makanya tadi saya cari ini ada arang apa enggak, karena bisa kita ukur sekalian. Pantesan, saya pikir mau nyari sate Bapak tadi mau bikin sate. Terus tadi Pak terkait dengan ini berarti dia memang terkubur karena proses erupsi ya, gitu. Erupsi dan sungai. Erupsi dan sungai prosesnya. Banjir lahar dingin? Lahar dingin ya. Lahar dingin. Ini jauh sekali dari sini. Oke, itu ya terjadi kalau misalnya perbandingan. Lahar panas bisa apa enggak ya?
Tapi kalau kemarin kita lihat Semeru, pada waktu meletus bulan Juni kemarin, kan terus hujan. Oh iya. Kan sungainya kan jadi berasap semua kan, bisa seperti itu. Iya, bau pasir gitu ya Pak ya, dan batu-batuan gitu ya. Iya. Juga sebenarnya ada juga banjir bandang sebenarnya yang sering muncul di Gunung Kelud. Kenapa? Seperti pernah sering saya ceritakan, sebelum tahun 1920 diarahkan airnya Gunung Kelud itu dikasih saluran sama Belanda. Berarti pada waktu itu kan Gunung Kelud isinya kan air tok. Jadi kalau meletus dia itu adalah meletus air lumpur ya. Jadi banjir bandang. Oke. Di sekitarnya. Jadi itu ada spesial dan kayaknya itu sedimennya juga khusus kayaknya yang keluar itu. Kalau ini Pak, secara geologi daerah sini Pak, daerah Ngoro. Sumber Beji kan ada di Kecamatan Ngoro dia. Dia bentukan lahannya, bentukan geologinya seperti apa Pak? Jadi kalau kita melihat letusan itu kan dari Gunung Kelud ya, terus melebar sampai ke daerah Mojokerto sekarang. Nah, itu karena letusannya kan berulang-ulang. Jadi ada lapisan pasir juga berulang-ulang. Lapisan pasir itu bisa meresapkan air menjadi air. Nantinya kalau di daerah Mojokerto, Jombang itu banyak sekali air artesis, sumur-sumur artesis. Oke. Jadi banyak sekali di beberapa tempat itu. Kenapa Pak? Kalau secara geologi dia mendukung? Karena kan ini di daerah atas. Ada lapisan pasir. Ada lapisan pasir yang terbawa itu kalau airnya masuk situ kan terjebak gitu. Terjebak. Nah, dia nanti akan keluar sebagai artesis. Dan itu prosesnya biasanya kalau sumber mata air artesis itu cukup ada yang alami, ada yang dibor. Oke. Nah, terkait dengan itu kemudian keberadaan petirtaan situs sumber Beji ini kelihatannya memanfaatkan itu Pak ya? Ya, kayaknya saya lihat ini air bisa keluar, cuman ini kan pada waktu itu ini sebelum ada tertutup oleh endapan ini ya. Nah, jadi pada waktu itu ada sumber air, terus kemudian diarahkan menuju ke sini. Jadi ada sumber air yang keluar terus artesis daripada terbuang semua, terus dibuat saluran masuk ke sini. Sekalian ini sebagai bak kontrol untuk mengatur pengairan di hulu hilirnya. Oke. Menarik. Kemudian apalagi Pak dari perspektif geologi melihat temuan ini, dia dari penggunaan bata begitu atau gimana Pak? Sebenarnya tadi saya membawa orang matematik tadi. Oh iya. Tujuannya itu sebenarnya demikian. Jadi bata Majapahit itu batanya khusus, ukurannya tidak persis 20 cm, tidak 30 cm, tapi ada komanya. Bagaimana hitungan zaman dulu? Itu pakai sistem apa? Metriknya lain. Terus juga bangunannya orientasinya juga tidak utara persis. Ya betul. Jadi aneh, ini ada sesuatu, kayaknya ada hubungannya dengan ukuran tadi sama orientasi tadi, ada hubungannya dengan kosmis suasana pada waktu itu. Kenapa juga tingginya hanya segitu, nggak sampai tinggi sekali, seperti itu. Itu ada hubungannya dengan khususnya itu kita mengharapkan nanti dari ahli matematis mungkin kita bisa menemukan kenapa kok ukurannya seperti itu. Mungkin di otak-atik tadi, mungkin seperti yang dilakukan di Eropa itu kan ada Fibonacci. Siapa tahu menemukan semacam itu. Ya, kalau di kita kan pakai depa. Ya Pak ya, langkah begitu ya. Tapi kalau zaman itu kilan gitu ya. Kilan ya. Terus ada tombak. Nah, apapun itu adalah sistem yang dikembangkan oleh leluhur. Iya, betul. Dan itu adalah harusnya kita kembalikan lagi itu Pak ya. Milik kita maksudnya. Enggak. Dan itu kita makanya tadi kita pikir ini jelas berhubungan dengan kaitan dengan alam sekitar pada waktu itu. Iya, betul. Jadi menangkap enggak seperti ini, enggak utara persis seperti itu. Iya. Itu kayaknya ada hubungannya dengan kondisi alam pada waktu itu. Itu adalah untuk menyesuaikan mereka terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya. Kita mengharapkan dapat menemukan itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Amin. Ada hal lain Pak yang mau tentang dari perspektif geologi terkait dengan tinggalan sumber Beji? Jadi kita memang sedang mengupayakan mencari umur dari masing-masing ini sehingga kita bisa tahu ini pada zaman apa. Dari stratigrafi ya Pak ya? Ya. Oh ya, oke. Kita lagi mengambil sampel di beberapa tempat tadi. Iya. Ya, karena
melalui bantuan dari ITS kan tahun 2019 kita pernah melakukan geolistrik dan georadar ya Pak ya, di sekitar sini, dan dengan hipotesis bahwa situs sumber beji tidak berdiri sendiri. Tentu ada komponen lain begitu ya Pak, halaman lain, mungkin ada balai-balai sebelum dia melakukan sembahyang begitu, dan kita menemukan adanya indikasi di sebelah timur laut begitu ya, dan di bagian barat, tapi lahan orang Pak ya. Oh gitu ya. Itu lahan orang, kalau mau ngetes itu kaitannya dengan kompensasi. Tapi minimal ya kita tahu ada sesuatu. Ada sesuatu. Sementara ini Pak ya, sampai nanti kondisinya memungkinkan, coba kita nanti kembangkan. Tidak sebatas di lahan saat ini aja, tapi juga nanti melebar. Oke. Terima kasih banyak Pak Amin. Terima kasih. Sama-sama ya.